Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, di sini Pak Ferry akan menjelaskan tentang pelajaran fikih, yang mana tema pada kali ini adalah tentang zakat. Dan sebelumnya kalian siapkan dulu alat tulis kalian, karena nanti Pak Ferry akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian tulis, kalian jawab dan kalian kumpulkan melalui buku tugas kalian masing-masing. Oke, siap? Baik. Pak Ferry mulai dari pengertian zakat. Zakat secara berbahasa dapat diartikan bersih atau suci. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri seperti yang saya kutip dari buku, akan saya Pak Ferry bacakan. Arti zakat ialah mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Jadi sebagian harta kita, harta yang kita miliki, itu wajib kita berikan kepada orang yang membutuhkan, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Karena apa? Harta yang kita berikan itu bisa berupa zakat, bisa berupa infak, bisa berupa sedekah. Nah, zakat itu sendiri ada syarat-syarat yang harus dijalani atau ketentuan-ketentuan yang harus dijalani, sehingga itu dinamakan sebagai zakat. Nah, zakat itu sendiri juga dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, tapi untuk yang kali ini Pak Ferry akan menjelaskan tentang zakat fitrah. Nah, sejarah zakat itu sendiri itu dimulai ketika tahun 2 Hijriah, yaitu 2 tahun setelah Nabi hijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Nah, itu barulah turun ayat yang memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat. Seperti yang tertera dalam surat An-Nisa, yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Setelah turun ayat itu, barulah umat Islam itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 277, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 277, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi biasanya orang itu kalau mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat, dia itu tidak akan malah bersedih, dia itu justru akan gembira, akan ada kepuasan dalam hatinya. Jadi itu. Kemudian seperti yang Pak Ferry bilang tadi, zakat itu dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kalau zakat fitrah, saya yakin kalian sudah sering mempraktekannya, karena setiap tahun memang ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Tapi di sini Pak Ferry akan menjelaskan apa toh zakat fitrah itu. Nah, zakat fitrah seperti yang saya kutip dari buku Pak Ferry kutip, yaitu zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap orang Islam sejak tanggal 1 Ramadan hingga sebelum sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Nah, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri pada 1 Syawal. Jadi selama bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, adapun sunnahnya membayar zakat atau waktu yang disunahkan untuk membayar zakat itu adalah akhir Ramadan setelah matahari terbenam sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu disunahkan pada waktu itu. Jadi waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat itu adalah akhir Ramadan setelah matahari terbenam sampai besoknya pada tanggal 1 Syawal sebelum melaksanakan sholat Id. Nah, kalau setelah sholat Id gimana? Itu sudah tidak dinilai sebagai zakat lagi, itu sudah dinilai sebagai sedekah. Nah, jadi itu. Jadi hukumnya zakat itu adalah wajib
sama dengan hukumnya sholat. Jadi yang namanya wajib itu kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu mendapat dosa. Jadi setelah kita berpuasa 1 bulan, itu pahala kita itu mengambang antara langit dan bumi. Setelah kita mengeluarkan zakat, barulah pahala puasa tadi terangkat atau dinilai oleh Allah. Jadi sebelum membayar zakat, pahalanya atau pahala kita berpuasa itu masih belum diterima oleh Allah, masih ngambang antara langit dan bumi. Makanya yang namanya zakat atau khususnya zakat fitrah jangan sampai lupa, karena itu wajib, dosa kalau sampai lupa. Itu untuk zakat fitrah. Untuk zakat mal nanti Pak Ferry terangkan mungkin di video selanjutnya. Selanjutnya adapun apa yang harus kita bayarkan untuk membayar zakat itu adalah makanan pokok pada daerah itu. Kalau di Jawa makanan pokoknya apa? Beras. Oh, berarti yang dikeluarkan adalah berupa beras. Mungkin kalau di Sulawesi atau di Nusa Tenggara itu cuacanya panas, bisanya tidak bisa menanam padi, akhirnya bisanya menanam jagung atau ketela, berarti zakatnya ya menggunakan jagung atau ketela. Atau mungkin di luar negeri adanya gandum, berarti yang dikeluarkan untuk zakat fitrahnya adalah gandum. Seperti halnya di Arab, itu karena di sana itu makanan pokoknya atau kebanyakan itu adalah kurma, maka yang dikeluarkan juga kurma. Nah, sekarang takaran sendiri untuk mengeluarkan zakat itu berapa? Nah, takaran kita untuk mengeluarkan zakat itu adalah 1 so. Itu adalah ukuran, kalau di Arab sana ukuran untuk mengeluarkan kurma atau wadah kurma. Kenapa? Karena zaman Nabi dulu itu belum ada timbangan. Kalau mungkin zaman Nabi dulu sudah ada timbangan, itu sudah ada ketentuan. Berapa kilo itu sudah ada ketentuan. Jadi karena zamannya Nabi dulu itu belum ada timbangan, maka menggunakan so itu tadi atau wadah kurma sebagai patokan untuk mengeluarkan zakat. Nah, 1 so itu sendiri setelah ada di Indonesia, karena di Indonesia itu zakatnya memakai beras, itu diperkirakan sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilogram beras. Nah, jadi 2,5 kilo sampai 3 kilogram beras. Ada yang mengatakan 2,5, ada pula yang mengatakan 3 kilogram beras. Jadi itu. Jadi patokannya pokoknya ya antara 2,5 sampai 3. Itu aja intinya. Jadi itu yang harus kita keluarkan, yang harus kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Atau boleh juga kita titipkan kepada amil zakat. Mungkin ada di masjid. Nah, di masjid itu membuka amil zakat, itu kita bisa menitipkan zakat, bukan membayarkan zakat kepada amilnya, tapi menitipkan kepada amilnya untuk dibagikan kepada orang yang berhak. Karena orang yang berhak menerima zakat itu juga ada kriteria-kriterianya sendiri. Jadi itu. Jadi kita boleh memberikan langsung kepada yang berhak, yang kita beri zakat, atau kita titipkan kepada amil. Tapi yang lebih utama sebenarnya itu kita bisa memberikan langsung kepada orang yang berhak tadi. Kenapa? Manfaatnya 1, bisa menyambung tali silaturahmi antara kita dengan orang yang membutuhkan tadi. Kemudian ada rasa semacam rasa welas asih lah kita kepada orang yang membutuhkan tadi. Oh, ternyata di sekitar saya masih banyak orang-orang yang membutuhkan, sehingga ada rasa untuk melunakkan hati lah. Jadi seperti itu. Jadi yang lebih utama itu diberikan langsung. Walaupun tidak salah juga, ya boleh, ya benar juga ketika kita menitipkannya kepada amil zakat untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu juga bagus. Kemudian ada istilah muzaki, ada istilah mustahik. Nah, muzaki itu adalah orang yang membayar zakat, sedangkan mustahik itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Jadi yang wajib zakat namanya muzaki, atau orang yang membayar zakat namanya muzaki. Orang yang berhak menerima zakat itu adalah mustahik. Mustahik sendiri itu ada 8 golongan.
Jadi mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir. Pengertian fakir di sini adalah orang Islam yang tidak mempunyai penghasilan tetap atau untuk memenuhi kebutuhannya itu kurang. Nah, itu yang kita utamakan untuk diberikan zakat tadi. Jadi yang pertama fakir. Terus yang kedua adalah miskin. Miskin itu mungkin dia itu punya pekerjaan. Beda dengan fakir tadi. Si fakir tadi mungkin tidak punya pekerjaan, tapi si miskin ini dia mungkin punya pekerjaan, tapi dari pekerjaannya, hasil dari pekerjaannya itu mungkin hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan mungkin kurang. Nah, itu dapat dikategorikan miskin. Itu menurut pandangan zakat. Nah, tapi kalau menurut pandangan umum itu kan orang punya motor, punya mobil atau punya rumah yang lumayan bagus itu masih menganggap dirinya miskin. Yang itu yang tidak benar. Jadi menurut zakat atau dalam aturan zakat yang dikategorikan miskin itu adalah dia itu mempunyai pekerjaan, tapi dari pekerjaannya itu atau dari penghasilannya itu hanya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya atau bahkan mungkin kurang. Itu yang dikategorikan sebagai miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Amil di sini adalah panitia zakat atau orang-orang yang mengumpulkan zakat kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu namanya amil. Jadi amil itu juga berhak mengambil sebagian dari zakat. Jadi orang-orang yang mempunyai hak dari zakat tersebut. Jadi itu yang namanya amil. Terus yang selanjutnya adalah mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam ini juga berhak kita beri zakat. Karena apa? Untuk menyenangkan hatinya. Oh, ternyata agama Islam itu adalah agama yang indah, bisa saling berbagi, bisa memberikan, ada zakat. Nah, seperti itu. Mungkin di agama lain tidak ada zakat itu. Tapi di agama Islam itu ada. Jadi orang yang baru masuk Islam, seorang mu'alaf, untuk menyenangkan hatinya itu kita berikan atau kita kasih zakatnya tadi. Jadi Rasul pun juga demikian, untuk menyenangkan hati orang-orang yang baru masuk Islam. Itu Rasulullah itu membagikan zakat kepadanya. Bahkan ketika ada rampasan perang, orang-orang yang baru masuk Islam itu mendapatkan harta rampasan itu lebih daripada orang-orang yang sudah lama masuk Islam. Jadi untuk menyenangkan hatinya. Itu yang keempat. Nah, yang kelima itu adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah budak. Tapi kalau zaman sekarang, zaman modern sekarang, hamba sahaya itu relatif tidak ada. Tapi kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak. Budak itu lebih bukan seperti pembantu, tugasnya itu membantu majikannya, tapi dia itu tidak seperti pembantu. Jadi beda. Nah, yang namanya budak itu punya majikan. Si budak tadi itu berhak diberikan zakat atau boleh diberi zakat. Itu untuk budak. Kalau zaman sekarang saya rasa sudah jarang atau bahkan mungkin tidak ada, karena perbudakan itu sudah dihapuskan di zaman modern ini. Nah, terus yang selanjutnya adalah gharim. Gharim ini adalah orang yang berhutang. Nah, ini yang paling sulit dicari. Karena apa? Orang yang berhutang itu kan tidak mungkin mengaku, aku berhutang. Nah, itu kan jarang begitu. Biasanya orang yang berhutang itu malu. Tapi diperhatikan juga, jangan sampai kita memberikan kepada orang yang berhutang, tapi hutangnya kepada bank untuk kredit mobil. Nah, itu yang seperti itu ya tidak berhak menerima zakat. Dalam artian berhutang di sini adalah hutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia itu punya hutang di warung, ya, hanya untuk sekedar untuk beras atau sayuran, itu hutang ke warung karena memang dia itu benar-benar tidak punya. Jadi hutangnya itu bukan untuk sesuatu yang mewah atau mungkin untuk bisnis, tapi hutangnya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, itulah yang namanya gharim. Itu juga berhak untuk diberikan zakat. Terus yang selanjutnya, yang ketujuh adalah fisabilillah atau orang yang berjuang di jalan Allah. Kalau zamannya Nabi dulu adalah orang-orang yang berjihad, itu berhak menerima zakat. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah, apalagi di Indonesia itu kan jihadnya sudah beda. Jadi tidak melalui perang lagi, tapi mungkin melalui katakanlah seperti pendidikan. Jadi orang-orang
yang berjuang di jalan Allah mungkin dalam hal pendidikan, mengajarkan ajaran Islam, nah itu juga berhak menerima zakat. Atau mungkin para pengurus masjid. Nah, kan biasanya orang yang mengurus masjid itu kan fisabilillah, jadi berjuang di jalan Allah. Kan tidak ada orang pengurus masjid terus dibayar kan, misalnya kan tidak ada. Misalnya orang-orang yang mengurus masjid dengan ikhlas, nah itu juga berhak menerima zakat. Karena apa? Dia bisa saja dikategorikan sebagai seorang fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi itu. Terus yang terakhir itu adalah orang-orang yang dalam perjalanan atau istilahnya adalah musafir. Di mana musafir ini mungkin kehabisan bekal. Nah, itu kalau zaman dulu itu seorang musafir itu paling jalan kaki atau mungkin mengendarai kuda, unta, kalau di Jawa ya sapi atau kebo. Nah, tapi kalau sekarang kan sudah cepat, bisa naik pesawat, mobil, bis, motor. Jadi saya rasa untuk musafir ini sudah jarang bisa kita temukan, karena perjalanan sekarang ini sudah mudah ditempuh, beda dengan zaman dahulu kala. Nah, itu jadi ada 8 golongan dari golongan orang-orang mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Terus untuk niatnya zakat itu adalah bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an ukhrija zakatal fitri lillahi ta'ala. Itu untuk zakat fitrah. Jadi kalau mau zakat itu ya diniati dulu. Atau biasanya kalau di masjid itu bahkan ditambahi doa. Ada doanya. Biasanya sama amilnya itu dikasih doa, kita tinggal mengamini. Itu juga baik, juga bagus. Tapi yang penting ada niatnya terlebih dahulu. Jadi niat untuk membayar zakat tadi. Itu sedikit penjelasan tentang zakat fitrah. Nah, untuk mungkin video yang selanjutnya Pak Ferry akan jelaskan tentang zakat mal. Nah, untuk tugasnya disiapkan, dicatat. Tidak banyak, cuma 5. Yang pertama ditulis, siap. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Pak Ferry ulangi. Apakah yang dimaksud dengan zakat? Sudah? Nomor 2. Tulislah Al-Quran surat An-Nisa ayat 77. Tulislah surat An-Nisa ayat 77. Ini sekaligus artinya. Jadi ada suratnya, di bawahnya dikasih artinya. Sudah? Yang ketiga, apa perbedaan antara muzaki dengan mustahik? Apa perbedaan antara muzaki dengan mustahik? Itu pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah? Nah, kalau yang nomor 1 tadi apa yang dimaksud dengan zakat, yang nomor 4 apakah yang dimaksud dengan zakat fitrah? Itu yang nomor 4. Nah, kemudian yang terakhir nomor 5, sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Saya ulangi lagi. Sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Nah, itu soalnya ditulis, kemudian dijawab di buku tugas, kemudian nanti dikumpulkan. Nah, baik, sekian. Saya rasa sekian dari Pak Ferry. Kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Semoga apa yang Pak Ferry sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.